Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Halaman 818 nomor 1427. Ini kita sudah masuk dalam tema adab bermajelis, majelis ilmu atau majelis rapat, majelis apapun yang ada kaitannya dengan zikrullah. An Abi Waqidinil Laitsi radhiyallahu an. Saya tidak baca judul babnya karena kurang tepatnya. Langsung ke hadisnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid, ketika beliau duduk bermajelis di masjid, wan nasu ma'ahu, dan orang-orang ada beserta beliau, tiba-tiba aqbala nafarun salasatun, masuk atau menghadap 3 orang. Ini kemungkinan besar bukan jamaah sholat pendatang atau orang yang singgah di Madinah di masjid, karena kalau jamaah sholat berarti sudah ikut bermajelis dengan Nabi. Atau mungkin kan di Madinah masjid itu banyak ya, dia sudah sholat di masjidnya kemudian datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqbalatnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang 2 menghadap masuk ke majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dhahaba wahidun, yang satunya lagi pergi pulang lagi. Jadi ini jadi dalil kalau kita kesiangan nggak apa-apa masuk saja ya. Tapi jangan jadi dalil tuh cenah zaman Nabi ge sahabat tukang kaborangan. Kan tadi takwilnya. Ini kemungkinan bukan jamaah sholat di sana, kemungkinan sedang lewat, kemudian tahu ada majelis, kemudian ikut. Nah makanya yang satunya lagi nggak ikut karena memang tidak berniat bermajelis. Sholat qala fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu keduanya berhenti ya, atau duduk di sini di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amma ahaduhuma, adapun yang pertama, fara'a furjatan fil halqah, ia melihat celah di halqah. Halqah itu lingkaran. Jadi duduk melingkar dalam kajian seperti ini memang zaman Nabi juga begini. Ada celah, fajalasa fiha, lalu dia pun duduk di sana. Ini jadi dalil boleh kita maju ke depan meski terlambat, asal di depan itu ada celah yang bisa kita duduki. Yang gak boleh itu di hadis-hadis yang terkenal seputar Jumatan kita nyelek ya. Nyelek itu memisahkan 2 orang. Jadi dia duduk dengan menggeser 2 orang yang lain, bahkan sambil melangkahi pundaknya. Itu gak boleh menyakiti. Harusnya duduk saja di belakang kalau memang masih ada ya. Jangan maju ke depan nyelek ya. Nggak boleh. Kalau ini karena ada furjah,
ada celah, boleh masuk mengisi celah kosong tersebut. Tapi juga tidak jadi dalil bahwa posisi duduk itu boleh pacorencang gitunya. Karena dalam hadis Nabi yang lain, Nabi menyuruh agar tempat duduk yang paling depan diisi penuh terlebih dahulu, kemudian yang belakangnya jangan membiasakan duduk di belakang, di depan kosong, maka itu memberi tempat kepada setan. Ya. Di kita biasa mon pakai kursi, ya, nu hareup mah kosong. Ya, pamung-mung dihareup teh ditanya urang ke ustad. Tararukang we paheula-heula. Nah, itu yang model seperti itu berarti membiarkan setan masuk di majelis tersebut. Maka tetap harus yang depan dulu. Nah, ini kemungkinan ya karena posisi duduknya nggak pakai kursi, sudah penuh tapi masih ada celah. Nah, orang ini masuk ke sana. Wa amal akhor, adapun yang kedua, fajalasa khalfahum, dia duduk di belakang, nggak lihat ke depan ada celah. Nah, makanya nanti Nabi jelaskan yang datang terlambat lihat dulu di depan ada celah, kalau ada celah masuk, kalau nggak ada baru di belakang. Wa matsalis, adapun yang ketiga, fa'ad barodaiban, dia ke belakang lalu pergi, ya karena mungkin semula tidak ada niat untuk bermajelis, cenah nggak pergi, atau mungkin nggak mustahil dia orang munafik, ya. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal ala ukhbirukum 'anin nafari tsalatsah. Perhatikan, aku akan beritahukan kalian tentang 3 orang. Ini orangnya ada di sana, tapi Nabi nggak sebut nama, ya, nggak boleh atau tidak beradab kita membahas sesuatu menyebut nama, ya, meskipun ada orangnya, apalagi ada orangnya. Wa amma ahaduhum, adapun yang satunya, fa'awa ilallah, dia berlindung kepada Allah, dia mendekat kepada Allah, fa'awahullah, maka Allah pun mendekatinya, maka Allah pun memberinya perlindungan, maka Allah pun memberinya perhatian. Nah, ini Pak, jadi kalau kita duduk Pak tukang-tukang, ya paling belakang menunjukkan bahwa kita tidak butuh perhatian, perlindungan dari Allah. Pahari-pahari, semakin depan, semakin dekat dengan Allah, semakin Allah memberikan perlindungan, perhatian, ya, dan tentu pahala. Wa amal akhor, adapun yang satunya lagi atau yang kedua, fastahya, dia merasa malu, fastahyallahu min, maka Allah pun malu darinya. Tentu yang dimaksud di sini membalas malunya. Dia tidak semangat berlindung kepada Allah, maka Allah pun tidak memberikan perlindungan kepada dia. Meski demikian, di hadis yang lain, ketika malaikat itu ada seksi khusus, ya bagian khusus, pencari majelis zikir, ya. Teing malaikat Jibril, Mikail, Israfil, nggak ada namanya lah pokoknya nama. Istilahnya teh malaikatan sayyaron, malaikat tukang jalan-jalan. Sayyaron itu nasiroh, ya. Sayyaroh kan mobil lah, tukang jalan-jalan. Jalan-jalan apa? Mencari majelis zikir. Nah, kalau ketemu majelis zikir, malaikat ini penuh kayak di sini, ya penuh. Lalu nanti lapor ke Allah. Allah nanya gitu. Dialognya panjang lah. Apa yang mereka baca, apa yang mereka lakukan, istighfar, zikir, tasbih, tahmid, gitu. Kajian ilmu. Lalu malaikat lapor, ya Allah, ada satu orang yang dia hanya nyimpang, duduk di belakang, mendengar sebentar, di akhir lagi, dan gak niat bermajlis, ya, cuma mungkin istirahat, numpang sholat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la ubali, aku tidak peduli semua orang yang ikut majlis
meski dia duduk di belakang, aku akan perhatikan. Ya. Jadi di sini memang Allah perhatikan, cuma perhatiannya tidak lebih besar daripada orang yang dia duduk ke depan. Ya. Jadi fastahyallahu minhu itu Allah membalas sesuai kadar malunya. Dan ini sudah atau nanti juga ada dibahas dalam bab malu, ya. Umar bin Khattab mengajarkan kepada putranya Ibnu Umar, jangan ada istilah malu dalam ilmu mah. Tentunya malu itu kan baik. Kalau justru dengan malu meninggalkan kebaikan, nah itu berarti teboga kaera, gak punya malu. Malu saya mau di belakang, tapi teboga kaera. Ya, jadi kalau bapak datang ke majelis lalu duduk di belakang, nah itu menunjukkan bapak tidak punya malu. Ya, teboga kaera. 13 isin kasar nama kita. Jadi datang saja maju ke depan, ya, isi yang masih kosong. Apalagi ini udah jelas masih kosong, pak tukang-tukang. Ya. Mendidiu di lawang. Ini embung maju ke dia. Nah itu berarti kurang beradab, tidak punya malu dia. Wa amal akharu, adapun yang satunya lagi yang tadi dia datang lalu pulang. Cenah kaburangan mau jadi. Nah gitu. Kalau bapak tahu ada majelis lalu terlambat lalu tidak ikut, cenah ngangkutan batate telat saeutik deui cenah datang terakhir mah tah itu fa'radallahu anhu, Allah berpaling darinya. Baik telat oge, mending telat daripada tidak sama sekali. Fa'radallahu anhu. Dalam pengajian begitu, ini saya baru pulang, ada pengajian mungkin sebentar lagi atau kajian subuh, kesiangan sholat subuhnya, pengajian datang era. Nah itu kalau dia nggak datang berarti Allah berpaling dari dia. Nah ini menunjukkan ajaran adab majlis, ya. Kita harus selalu duduk di depan, paling depan. Jangan pernah memilih di belakang, apalagi sampai tidak jadi datang, ya. Karena merasa sudah terlambat. Jadi merasa tidak butuh, tidak jadi datang, ini berarti Allah berpaling dari orang tersebut. Dalam Fathul Bari itu ada diskusi, kata Ibnu Hajar, ini yang 3 orang ini sholat tahiyatul masjid dulu tidak? Karena Nabi SAW bukan sedang mau sholat kan, Nabi sedang sholat sunat mau bermajlis, ya. Datang kan sahabat jual duduk, Nabi kan tanya, kamu sudah sholat belum? Belum. Masjid itu punya tahiyah, harus dihormati, sholat dulu. Nanti sudah sholat aku ajarkan kepada kamu satu surat yang istimewa. Sholat, beres sholat, Nabi tadi kata Nabi mau mengajarkan surat istimewa apa? Nabi mengajarkan surat Al-Fatihah. Itu ada di hadis-hadis tentang fadilah Al-Fatihah. Termasuk sedang khutbah Jumat pun, ya, kata Imam An-Nawawi, Nabi menegur orang yang kesiangan lalu duduk, ditegur, sholat dulu. Kenapa? Karena masjid itu punya hak untuk sholat, disolatkan sholat tahiyatul masjid. Maka dari itu para ulama hadis termasuk Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ini kan ada Kitabul Ilmi, ini jangan dijadikan dalil masuk terlambat itu kemudian duduk. Kalau kita pakai dalil-dalil yang umum, pastinya 3 orang atau 2 orang sahabat ini mereka sholat dulu, sudah sholat kemudian bermajelis. Itu kesimpulan nanti. Maka dari itu kita selalu menghimbau, ya, datang ke majelis manapun asal itu di masjid, bukan untuk sholat wajib saja, mau majelis ilmu, majelis rapat, bahkan kasana dek beberes di masjid, sholat dulu 2 rakaat. Itu hak tahiyah untuk masjid, ya.
Dan itu para ulama sepakat sunnah muakkadah. Bahkan dikaitkan dengan hadis ini termasuk ketika kita kesiangan. Ya. Sholat dulu. Dan cenah nggak ada tempat pinuh ya jika yang diharapna gitu di sebelah kiri, sebelah kanan. Kecuali kalau memang tidak ada sama sekali, nggak apa-apa. Ya, berarti darurat. Ya. Karena sunat kan tidak sampai dosa kalau ditinggalkan. Alhamdulillah ya di beberapa majelis kita sudah lihat sudah banyak yang faham lah siga jihad di Al-Furqan, yaitu masuk sholat dulu, tapi masih ada juga yang belum paham. So kayaknya pengajian rata-rata ada datang tepat waktu terlambat. Harusnya ketika terlambat itu masuk sholat tahiyatul masjid dulu, kecuali di waktu-waktu yang makruh. Yang makruh itu dari subuh sampai terbit matahari atau dari asar sampai terbenam matahari. Itu mah waktu-waktu yang Nabi anjurkan tidak sholat. Ya. Di luar waktu itu sholat, ya. Meskipun datang terlambat. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yuqimur rajula min maq'adihi, jangan seorang menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya. Tsumma yajlisu fi, kemudian dia duduk padanya. Walakin tafassahu wa tawassahu, akan tetapi perluaslah, geserlah dan luaskanlah, ya. Ini dalil nggak boleh mengusir orang lain dari tempat duduknya. Ya. Guru saya Ustaz Adi Anusa ini itu dulu pernah membahas tentang inna akramakum indallahi atqakum. Apa ukuran kemuliaan itu yang paling takwa? Apa ukuran yang paling takwa itu? Kalau di majelis dia datang paling awal, berarti paling takwa. Coba cina kita lihat majelis-majelis, acara-acara pertemuan. Kenapa selalu ada balkon yang paling depan? Bari jangan telat, bukan untuk orang yang paling dulu datang. Apalagi dalam undangannya, undangan presiden. Jam 9 sampai jam 12 eselon 1, jam 12 sampai jam 3 eselon bawahnya provinsi, jam 3 nepikeun ka maghrib ka kara rakyat leutik. Disebut ini perhatian pada rakyat kecil. Belum terlalu islami. Kenapa? Karena ukuran kemuliaan itu bukan status duniawi, ya. Jadi sejauh mana seseorang sigap dalam hadir ke majelis ilmu, dalam konteks majelis ilmu. Kalau dia sudah datang, jangan nih buat anu, nggak boleh. Ya. Berhak siapa yang datang paling awal, dia berhak duduk di paling depan. Meskipun memang ada adab di kita ya menghargai tamu. Jadi ini untuk tamu, atau tamu kudu bisa dihargaan. Jangan memberi contoh yang tidak baik. Ini datang terlambat. Hari peserta datang di awal, tamu datang terakhir. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, qultu fi yaumil jumu'ah, kata Ibnu Umar, itu berlaku dalam hari Jumat. Kata Nabi, fi yaumil jumu'ah wa ghairiha, baik hari Jumat ataupun majelis lain, yang nggak boleh kita mengusir seseorang. Wa kana Ibnu Umar, tapi Ibnu Umar, idza qama lahu rajulun an majlisihi, kalau ada seseorang yang berdiri dari majelisnya, lam yajlis fi, dia nggak mau duduk di sana. Nah, ini juga berarti jadi dalil kalau kita datang tanya dulu, ini sudah ada yang menempati belum? Maksud yang sudah ada yang menempati itu dia memang udah datang, ya. Beda jeung ibu-ibu taraweh, ya. Datangnya terlambat tapi sendirian. Itu kalau memang belum datang boleh diisi, kerma teu datang, ya udah dikosongkan. Kenapa Ibnu Umar begitu? Nanti jelasnya
disebutkan dalam hadis berikutnya, kata Abu Hurairah, idza qama ahadukum, apabila berdiri salah seorang di antara kalian, dalam hadis Abu Awana, man qama, siapa saja yang berdiri min majlisihi, dari tempat duduknya, misalkan dia mau ke toilet, tsumma raja'a ilaihi, kemudian dia kembali ke tempat duduknya itu, fahuwa ahaqqu bih, maka dia lebih berhak dengan tempat duduk itu. Makanya di sini nitip pesan ya, Kang, punten ya, ini nitip dulu, saya mau ke toilet dulu gitu. Atau di cirian ya, kan ayah resepsionis, ayah security ya, bisa kita titip pesan. Atau kita yang datang terlambat nanya, ini udah ada yang nempatin belum? Ya, jangan duduk. Artinya kalau kemudian kita datang ke tempat kita semula sudah ada yang duduk, boleh itu menyuruh dia beranjak. Jadi larangan yang tadi nggak boleh menyuruh berdiri, nggak boleh mengusir seseorang di tempat duduknya, nggak berlaku bagi orang yang dia menempati tempat duduk kita ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menjelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini masih kaitan juga dengan majelis, idza kuntum thalatha, apabila kalian sedang 3 orang, fala yatanajasnani, jangan kalian berbisik-bisik berdua, dunal akhar, tanpa melibatkan yang lain, satunya lagi, hatta takhtalitu bin nas, sehingga kalian bercampur baur dengan yang lain. Ketika bercampur baur dengan yang lain enggak apa-apa, kalau saya ngobrol berdua yang lain tidak diajak. Tapi kalau bertiga, yang satu itu diajakan, kita berbisik-bisik berdua, nggak boleh. Min ajli an yahzunahu, karena itu akan menyakiti hatinya ya. Misalkan bapak di sini bertiga ngobrol teh duaan, yang satu nggak dibawa, nggak boleh, itu menyakiti hati dalam majelis. Kalau mau ajak bertiga ya, naluak liuk, atau kemudian duduknya ya melingkar ya, nggak boleh berbisik-bisik berduaan. Termasuk di pesawat kan jokna tilu ya, ngobrol teh duaan we nuji nggak dibawaan ya, itu nggak boleh. Kecuali nanti dijelaskan di dalam syarah-syarah hadis, minta izin dulu, maaf ya ini saya mau ada ngobrol dulu dengan ini berdua gitu. Dan hadis yang lain menjelaskan, kalau kita menjadi orang yang ketiga, datang kepada 2 orang yang sedang ngobrol berdua, minta izin. Jangan kemudian datang ya cologok ngilu ngobrol. Kenapa? Karena bisa jadi yang diobrolkan oleh berdua itu sedang rahasia. Ya, saya pribadi kalau tahu ada orang yang sedang intim ngobrol, kadang nggak mau mendekat, bisinya keur ngobrolkan sesuatu yang intim, yang rahasia, yang mereka tidak ingin kita mengetahuinya. Apalagi kalau sengaja mencuri-curi dengar. Itu dalam Bulughul Maram ada, man tasamma'a haditsa qaumin wa hum lahu karihun subba fi udhunaihil anuk ya. Siapa yang mencuri-curi dengar berita obrolan satu kaum padahal mereka tidak menyenanginya, mereka tidak ingin ini diketahui oleh orang lain, maka akan dikucurkan ke dalam telinganya nanti cairan timah pada hari kiamat, atau pasti panas ya. Ini yang menjadikan para ulama MUI memfatwakan bahwa infotainment, gosip itu haram ya. Dan Dewan Pers juga tidak mengategorikan infotainment, gosip itu sebagai jurnalistik ya, tidak diakui ya. Jadi ku MUI diharamkan, ku Dewan Pers juga diharamkan. Kenapa? Karena mereka mencari berita tanpa kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik itu kalau mau meliput izin dulu.
Kalau mau wawancara izin dulu, kalau mau ngambil foto izin dulu. Sedangkan kemudian ada konfirmasi. Kalau infotainment gosip kan justru dikejar-kejar, justru lumputan, ya. Bahkan kadang membahas sesuatu yang belum jelas benarnya, kemudian sebarkan, nggak ada konfirmasi. Pokoknya mah asal rame sebar. Saya nggak tahu ya hari ini apakah masih ada infotainment gosip dari Setara Laju TV. Ya. Seandainya tidak ada ya memang sudah seharusnya. Termasuk hari ini yang saya lihat justru di YouTube. Loba channel-channel YouTube mengaberitakan sesuatu yang belum tahu, wawancaranya nggak ada. Ya. Makanya kalau kita baca Detikcom misalkan, berita teksnya ada, berita videonya ada untuk membuktikan bahwa ini pernyataan aslinya, ini wawancara aslinya. Tuh jadi terkait obrolan, ya, obrolan di dalam majelis atau kita yang baru datang ke majelis, kalau melihat seseorang sedang intim ngobrol, jangan tiba-tiba cologok gabung. Itu bisa menyakiti, termasuk ketika bertiga. Dan ini bukan hanya ketika bertiga saja, mungkin termasuk ketika berempat. Ngobrol tiluan hiji, di bawah berlima begitu. Ketika seseorang tidak diajak bicara di momen-momen dia sedang berbicara. Atau kalau guru nanya nanti kasih etadi, merhatikan nanti. Ada santri yang tidak diperhatikan. Nah itu doraka karena menyakiti hati santri tersebut. Beres ya bab majelis dalam Mukhtasar Sahih Muslim ini. Nanti kita lanjut ke bab salam. Akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.